Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-55. Di part sebelumnya, Hwangsang dan teman-teman berhasil mengalahkan Gopal dan Gopul yang merupakan Menteri Pertahanan Kerajaan Maili. Dan di part kali ini, Raja Dagu Pantat menunjukkan sifat aslinya. Lalu Hwangsang mendapatkan pukulan telak karena Misu hampir mokat akibat kenaifannya. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Misu yang merasa curiga langsung menuduh Gonggong sebagai seorang pengkhianat. Dituduh sebagai pengkhianat, Gonggong berusaha mengelak. Jujur saja, Misu berharap kalau dirinya itu salah. Jadi sebelum menjudge seseorang sebagai pengkhianat, Misu menyuruh Gonggong untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Gonggong mulai memberikan penjelasan. Namun karena terbata-bata, Gonggong pun menunjukkan wajah aslinya. "Jika aku memang pengkhianat, terus kau mau apa?" tantang Gonggong. Dan dawor. Misu langsung menembak kepala Gonggong. Namun Gonggong belum tumbang meskipun sudah di headshot tepat di kepala. "Gitu doang," ujar Gonggong. Dia langsung mengaktifkan lengan mekanik berwarna emas berniat menghajar Misu. Dan dawas. Kuda Binal tidak tinggal diam dan memblokir serangan Gonggong dengan tangan kosong. Dan dawar. Lengan mekanik Gonggong ternyata mempunyai efek daya ledak yang lumayan kuat. "Untuk ukuran kuda Binal, kau kuat juga," ujar Gonggong. "Serangannya berada di level Golden Core, tetap di belakangku," ujar Makianyi ke Misu. Gonggong pun bercerita jika menjadi penjaga gerbang adalah hal yang membuatnya hampir gila. Peluang untuk mengubah hidupnya sudah ada di depan mata. Jadi Gonggong tidak akan menyia-nyiakan peluang ini dan akan menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. "Apa kalian tahu betapa sampahnya pekerjaan penjaga gerbang? Semua teman-temanku memamerkan kesuksesan mereka di grup alumni sekolah. Sedangkan aku apa? Menjaga gerbang dan memastikan mereka semua aman. Mereka bisa flexing gaya bebas, dan aku menjaga gerbang. Itu tidak adil. Aku akan mengubah hidupku dan membalas mereka semua," tegas Gonggong. Dirinya menjelaskan jika dia akan menciptakan mecha yang kuat untuk balas dendam kepada semua orang yang sudah meremehkannya. Gonggong pun bertanya apakah Misu dan kuda Binal sudah paham dengan penderitaannya selama menjadi penjaga gerbang. Namun Misu sama sekali tidak paham dengan Gonggong. Lalu Gonggong bertanya ke Misu, buat apa mereka susah payah membuat mecha sampai lupa makan dan lupa tidur. Bagi Gonggong, tentu saja itu untuk membalas dan menginjak-injak orang yang sudah merendahkannya. Namun bagi Misu, tujuannya membuat mecha adalah untuk membuat sesuatu yang bisa dibanggakan dan bisa membantu umat manusia berkembang lebih jauh dan lebih kuat lagi. Gonggong langsung kesal setelah tahu betapa naifnya si Misu ini. Tapi Misu dengan tegas mengatakan, "Buatlah mecha yang bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih bahagia. Itulah tujuan dan impianku." Di sisi Gonggong, dia mencaci maki tujuan mulia Misu. "Buat apa itu semua jika kita bisa melampaui sang raja? Terus bisa mendapatkan sumber daya tak terbatas, lalu kekayaan yang sangat banyak, dan kekuasaan tertinggi." Setelah mendengar itu, Misu semakin tidak tertarik dengan obrolan ini. Sifat asli Gonggong ternyata tidak jauh berbeda dengan para oknum penjabat di sebuah negara yang letaknya di wilayah Asia Tenggara. Disamakan dengan oknum pejabat di negara tersebut membuat Gonggong sangat kesal.
Jelas dia lebih superior daripada mereka. Tapi bagi Misu tetap tidak ada bedanya. Orang yang cuman mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, padahal mempunyai sumber daya dan kekuasaan yang besar, adalah sampah. Peduli setan dengan omonganmu. Harta, tahta, wanita, semuanya akan berada di dalam genggamanku, teriak Gonggong. Tujuan dan impianku tidak bisa dibandingkan dengan tujuan kotormu itu, tegas Misu. Jangan banyak bacot. Di dunia ini kekuatanlah yang berbicara, ujar Gonggong sambil bersiap mengajar Misu dengan serangan tinjunya. Bertarung seperti ini bukanlah gaya Misu. Jadi Misu menyerahkannya kepada kuda binal. Nggak pakai lama, kuda binal langsung mengeluarkan tendangan kapak dan dawas. Tendangan kapak kuda binal mengenai Gonggong dengan sangat telak. Serangan tersebut membuat jejak tapak kuda di wajah Gonggong. Jika Gonggong merupakan seorang pengkhianat, maka itu artinya lokasi mereka berdua sudah ditemukan sama musuh. Siapapun yang datang, di kerajaan Maili tidak ada yang lebih kuat dari si kuda binal. Namun Misu tetap menyuruhnya waspada karena mereka tidak tahu secanggih apa teknologi di kerajaan Maili. Saat ini, seluruh CCTV yang ada di dekat sana menyorot ke arah Misu dan kuda binal. Misu tahu jika CCTV tersebut tidak dilengkapi dengan thermal vision. Jadi dengan bom asap saja sudah cukup untuk meloloskan diri dari CCTV tersebut. Dan buff! Mereka berdua pun pergi setelah meledakkan bom asap. Untuk sementara waktu, Misu mematikan GPS supaya tidak terlacak oleh pihak musuh. Dan untuk mencari Huangsang, tinggal pergi ke tempat yang sedang ada kekacauan. Huangsang sudah pasti ada di sana. Lewat mikrofon yang Misu gunakan, dirinya berusaha menyadap informasi penting yang ada di kerajaan Maili. Dan tak lama setelah itu, terdengar pemberitahuan darurat dari gerbang alun-alun depan. Terlihat dua musuh yang tadi menyerang Menteri Pertahanan Gopal di sana. Seluruh unit pertahanan raja diperintahkan untuk berkumpul. Dan benar saja, pelatih Liu dan Huangsang sudah sampai di alun-alun gerbang depan kerajaan Maili. Para penjaga menyuruh Huangsang dan pelatih Liu untuk segera pergi dari kerajaan Maili. Tapi Huangsang dan pelatih Liu tidak mau pergi. Tujuan Huangsang kemari adalah untuk menyelamatkan raja dan mengalahkan para pasukan pemberontak. Namun pasukan yang ada di sana memberi peringatan terakhir. Kalau tidak pergi juga, mereka akan menyerang. Huangsang menerangkan jika maksud kedatangannya kemari itu dengan niat baik ingin membantu. Selain itu, Jenchan, Misu dan kuda binal masih menghilang entah kemana gara-gara si Gopul. Sepertinya mereka tidak mau mengerti, ucap pelatih Liu. Dan dawar. Serangan rudal pun ditembakkan hingga membuat ledakan besar di sana. Karena gerbang depan mendapat serangan, maka pasukan yang tersisa memusatkan kekuatan di sana. Sekali lagi, seluruh unit pasukan militer ditugaskan membantu di area gerbang depan. Lalu dari mikrofon milik Misu, terdengar jika raja dan hasil tambang dipindahkan ke area lain. Dan apapun yang terjadi, pasukan militer tidak akan membiarkan Huangsang masuk ke dalam kota. Sebuah kebetulan, posisi raja sekarang tempatnya tidak jauh dari posisi Misu dan kuda binal berada. Jadi Misu memutuskan mengajak kuda binal menyelamatkan raja sebelum terlambat. Jika raja keburu dipindahkan, maka akan sulit mencarinya lagi. Dari mikrofon Misu terdengar jika semua pasukan bergerak menuju ke area B. Mendengar itu, Misu mengajak si kuda binal untuk bergerak sekarang. Kuda binal pun langsung setuju dengan Misu. Singkat cerita, mereka berdua pun menuju ke area B. Setibanya di sana, para pasukan pemberontak sedang memindahkan hasil tambang dari saluran B4 menuju ke area D.
Kuda Binal pun menduga jika mereka semua pasti pasukan pemberontak. Setelah memastikan kondisinya, Misu dan Kuda Binal bisa menyusup dan menunggu Wangsang sembari mengumpulkan informasi di markas musuh. Misu dan Kuda Binal langsung menyusup masuk ke dalam gedung. Di dalam terlihat jika bangunan ini sangat sepi dan kosong, seperti bekas gudang. Dan tak lama kemudian, Misu dan Kuda Binal melihat celah kecil di depan. Supaya aman, Misu mengeluarkan robot nyamuk untuk menyusup ke sana. Robot nyamuk ini terhubung dengan tablet Misu dan bisa mengirimkan gambar atau video tanpa dideteksi oleh orang lain. Misu mulai mengendalikan robot nyamuk untuk menyelinap lebih dalam sembari mengamati keadaan melalui tabletnya. Tak lama kemudian, terlihat Gopal yang sedang mengkoordinir para pasukan untuk lebih cepat memindahkan hasil tambang ini ke area yang sudah ditentukan. Loh, bukankah itu Gopal? Kenapa dia bisa lolos? Bukankah seharusnya dia sedang dipenjara? Ujar Misu. Kuda Binal menduga jika si Gopal mendapatkan remisi atau diskon potongan hukuman dalam rangka menyambut tahun baru. Kalau bukan itu, alasannya berarti pasukan pemberontak memiliki kekuatan yang lebih kuat dari yang mereka duga. Setelah mengatur semuanya, Gopal pun kembali ke ruangan untuk melanjutkan permainan kartunya. Di dalam ruangan tersebut terlihat 3 orang yang sedang main kartu gaplek. Di dalam sana ada Gopal, Gopul, dan 1 orang lagi. Kartuku lagi-lagi ampas, kalian tidak curang kan? Ujar si Dagu Pantat. Melihat Raja Dagu Pantat ada di sana, membuat Misu dan Kuda Binal sangat terkejut. Meskipun kartu Anda ampas, Anda selalu menang rajaku, ujar Gopal dan Gopul. Namun Raja Dagu Pantat tidak menyukai kemenangan seperti itu. Tapi itu lebih baik daripada Gopal menang dan kemudian dieksekusi karena menang melawan raja. Kemudian si Raja Dagu Pantat bertanya bagaimana aktingnya selama ini. Gopal memuji dan bilang kalau Raja Dagu Pantat sangat pantas mendapatkan penghargaan Oscar. Raja Dagu Pantat ini manggut-manggut dan memuji akting Gopal dan Gopul sebagai pasukan pemberontak. Dan ternyata semua hal yang sudah terjadi selama ini hanyalah sandiwara yang dibuat sama si Raja Dagu Pantat. Saat Misu mengetahui fakta bahwa semua ini adalah rencana raja itu sendiri, membuat dirinya dan Kuda Binal sangat terkejut. Sambil berjalan keluar ruangan, raja sangat senang karena sejauh ini semua orang bahkan para penonton tertipu dengan aktingnya yang sangat luar biasa. Raja juga penasaran bagaimana ekspresi tim Huangsang nanti setelah mengetahui kebenarannya. Sekarang saatnya melanjutkan rencana. Orang-orang bodoh dan naif sedang menyelamatkannya dari pasukan pemberontak. Membayangkan dirinya diselamatkan oleh orang-orang polos yang naif membuatnya sangat terharu. Misu dan Kuda Binal cuman bisa memandang ke wajah Raja Dagu Pantat tanpa bisa berkata-kata. Ditambah lagi, robot nyamuk yang Misu gunakan untuk mengintai keadaan tiba-tiba sambungannya terputus. Di sisi Raja Dagu Pantat, dirinya memerintahkan Gopal dan Gopul untuk akting kembali menjadi pasukan pemberontak, sedangkan dirinya akan kembali berakting menjadi sosok raja yang polos dan baik hati. Selain itu, raja juga sudah menangkap robot nyamuk pengintai yang sangat canggih. Sinyal yang dikirimkan dienkripsi sehingga sulit dideteksi. Apa? Bagaimana mungkin robot nyamukku tertangkap? Dan sejak kapan? Batin Misu. Melihat Misu dan Kuda Binal ada di depannya, Raja Dagu Pantat langsung akting meminta tolong kepada mereka berdua. Misu mundur, ada yang salah dengan otak raja ini, ucap si Kuda Binal. Tidak ada yang salah, cepat selamatkan aku, bentak Raja Dagu Pantat. Karena merasa kesal, Raja Dagu Pantat mulai menaikkan energi spiritualnya. Melihat kekuatan Raja Dagu Pantat berada di ranah puncak Golden Core, membuat Kuda Binal menyuruh Misu untuk segera menjauh.
Raja Dagu Pantat mengaktifkan armor emas andalannya. Selain itu juga ada 4 tangan mecha di sekitarnya. Dengan ini, Raja Dagu Pantat sudah siap tempur. Waktunya memberi hukuman mati kepada kalian berdua, tegas si Dagu Pantat yang sudah menunjukkan sifat aslinya. Kuda Binal meminta Miso untuk tidak jauh-jauh darinya. Sedangkan si Dagu Pantat menjelaskan jika armor emas ini memiliki kandungan amalit ore yang sangat tinggi. Belum pernah ada yang selamat setelah bertarung melawannya ketika berada di mode ini. Pukulan si Dagu Pantat sangat menyilaukan, seperti matahari tepat berada di depan mata mereka berdua. Dan dawas. Enyah kau, Kuda Binal bukan tandinganku, bentak si Dagu Pantat. Dan brawak. Kuda Binal dihempaskan dengan skill Golden Fist hingga menghancurkan dinding beton bangunan tersebut. Dan Makianji mode bapak-bapak tidak berkutik di hadapannya. Cuman segini ranah Nascent Soul. Dimana kekuatanmu saat melawan Gopal kemarin? Ujar si Dagu Pantat sambil berlari ke arah Makianji. Saat sudah dekat, si Dagu Pantat mengeluarkan skill Dual Golden Hammer ke arah Makianji. Menghindar Makianji, teriak Miso. Dan bam! Makianji yang berubah ke mode 18+ dengan sangat mudah menangkis serangannya si Dagu Pantat. Nani? Ujar si Dagu Pantat. Sebelumnya kau menjadi Kuda Binal, lalu berubah menjadi bapak-bapak. Sekarang kau jadi seorang bocah. Inikah kekuatan Nascent Soul yang sesungguhnya? Teriak si Dagu Pantat. Makianji mengiyakannya, dan dia bertanya apa si Dagu Pantat pernah mengalami kekalahan. Selama menjadi raja, si Dagu Pantat belum pernah kalah sama sekali melawan siapapun. Dan dawas. Si Dagu Pantat langsung kena bogem sama Makianji dengan telak. Melihat jarak kekuatan yang sangat jauh, si Dagu Pantat langsung berlari menjauh dari Makianji. Meskipun dia berada di ranah puncak Golden Core Period, tetap bukanlah lawan Makianji karena jarak kekuatan antara puncak Golden Core dan Nascent Soul itu sangatlah jauh. Miso memberitahu Makianji jika Huangsang masih belum bisa dihubungi. Dan Makianji menyuruh Miso untuk terus menghubungi Huangsang dan memberitahukan kebenaran ini padanya. Tak menyerah semudah itu, si Dagu Pantat menyuruh Gopal dan Gopul untuk melawan Makianji. Namun hanya dengan sekali tempeleng, Gopal dan Gopul langsung terbang entah kemana. Melihat para bawahannya sama sekali tidak berkutik, membuat si Dagu Pantat semakin panik. Makianji yang sudah masuk ke mode serius sama sekali bukan tandingannya. Rasa kemanusiaanmu sudah busuk sampai ke tulang-tulang. Jika sebuah negara dipimpin oleh orang sepertimu, maka tidak akan berakhir baik, ujar Makianji. Si Dagu Pantat mulai menjelaskan kalau tidak seperti itu. Rakyatnya sangat mencintai rajanya. Tentu saja Makianji dan Miso ragu dengan perkataan si Dagu Pantat. Tapi hal ini bisa dibuktikan dengan melihat para warga sipil yang ikut membantu pasukan pertahanan menahan Huangsang supaya tidak masuk ke dalam kota. Mereka rela pasang badan demi melindungi tanah air mereka. Kerajaan Maili harga mati, teriak mereka semua. Huangsang terlihat kebingungan dengan keadaan ini. Mereka berdua menduga jika warga sipil sudah dihasut sama pasukan pemberontak. Selain itu, pihak pasukan pertahanan mulai mengirim persenjataan lengkap kepada para warga sipil yang ada di sana. Sontak mereka semua mengambil senjata itu dan menembaki Huangsang tanpa ampun. Tentunya sambil berteriak, "Kerajaan Maili harga mati!" Di sisi Huangsang, dia bertahan menggunakan skill Admiralty Golden Shield. Pelatih Liu bertanya, apakah dia boleh membalas serangan ini. Huangsang tidak akan menyerang warga sipil. Kesan pertama yang buruk
membuat para warga sipil ini mudah dipengaruhi sama pasukan pemberontak. Jadi Huangsang mengajak pelatih Liu pergi dari tempat itu dan mencari jalan lain untuk masuk ke dalam kota. Kau menyuruh warga sipil untuk pasang badan di garis depan. Benar-benar tidak tahu malu, bentak Makianji. Si dagu pantat pun langsung mengaku jika dirinya sudah melakukan banyak hal tidak tahu malu selama menjadi raja di kerajaan Maili. Hal itu membuat Makianji semakin geram dan ingin segera menghabisi si dagu pantat ini. Si dagu pantat juga mengaku jika ras manusia hewan yang ia tunjukkan dulu adalah palsu. Ras manusia hewan yang asli sudah dikuliti dan digantung seperti ini. Dan dagingnya tentu saja sudah ia santap bersama para pejabat yang pro dengannya. Ratuku sangat menyukai kerajinan tangan dari kulit hewan. Jadi kupersembahkan semua ini hanya untuknya. Mau tahu hal gila apalagi yang sudah kulakukan untuknya? Ujar si dagu pantat tanpa rasa bersalah. Misu langsung shock setelah menyaksikan hal ini. Bagaimana tidak, raja yang ia kira baik ternyata sangat biadab. Makianji langsung mengangkat kerah armor si dagu pantat. Kau pikir dirimu itu siapa? Aku sudah habis kesabaran. Gua habisi kau sekarang juga, bentak Makianji. Menghabisiku? Emang kau bisa? Aku punya alat teleportasi, kau tahu? Ujar si dagu pantat tanpa ada rasa takut sedikit pun. Semakin tinggi kualitas alat ini, maka semakin akurat juga lokasinya. Dan ding! Cahaya menyilaukan mengejutkan Makianji. Dan tanpa sadar, Makianji berpindah ke sebuah tempat yang masih belum diketahui. Tiba-tiba Makianji melayang seolah-olah tidak ada gravitasi di sana. Makianji merasa kesal dengan diri sendiri karena bisa terjebak dengan trik kotornya si dagu pantat. Makianji pun sadar kalau dirinya sekarang berada di luar angkasa. Makianji diteleport ke sebuah satelit yang letaknya berada di luar angkasa. Misu, cepat lari dari sana! Teriak Makianji yang sia-sia saja. Dan di bawah sana, Misu tertangkap sama si dagu pantat. Lalu Gonggong memuji kecerdasan dari rajanya. Siapa yang bisa menyangka jika rajanya bisa mengirim orang terkuat di pihak musuh ke satelit luar angkasa. Gonggong pun memohon sama si dagu pantat untuk membiarkan dirinya balas dendam sama Misu. Soalnya dia jadi babak belur kayak gini ya gara-gara Misu. Apa yang kau katakan, Gonggong? Kau babak belur ya salahmu sendiri karena lemah dan bodoh. Aku tidak akan menyerahkan Misu padamu, ucap si dagu pantat. Misu yang mendengar itu jelas tidak percaya dan yakin jika si dagu pantat ini akan berbuat macam-macam dengannya. Si dagu pantat memang tidak berniat menyerahkan Misu ke siapapun. Soalnya dia sendiri akan mencoba menikmati Misu sampai dia puas. Singkat cerita, setelah si dagu pantat puas, Misu dibawa ke bangunan tertinggi yang ada di dekat sana. Sambil dirantai, Misu tidak berdaya karena sudah disiksa sama si dagu pantat dan Gonggong. Mana omong kosongmu tadi? Tanpa kuda binal, kau tidak ada apa-apanya, bentak Gonggong sambil terus mengajar Misu. Di awal tadi, kau bilang kalau aku menyedihkan. Sekarang lihat, siapa yang menyedihkan? Bentak si Gonggong. Di sisi lain, Congcong sedang mengobati lukanya si dagu pantat. Sedangkan Misu mengumpat dan menyuruh si dagu pantat untuk pergi ke neraka. Si dagu pantat ini mengambil alat komunikasi Misu dan membajaknya. Misu yang mengetahui alat komunikasinya dibajak cukup terkejut. Si dagu pantat menegaskan kalau dia tidak akan menghabisi nyawa Misu. Dia akan terus menyiksa Misu dan mengobatinya lagi, begitu seterusnya. Congcong sudah kesal melihat Misu dari awal bertemu. Dia mulai mengambil kapak dan akan melakukan eksekusi ke Misu. Katamu kau ingin membuat mecha yang bisa dibanggakan? Akan kubuat kau tidak bisa membuat mecha lagi,
ucap Congcong dengan senyum psikopat. Tolong aku Huangsang, ujar Misu yang sudah dipenuhi perasaan putus asa. Dan cerewet, adegan pun kena sensor. Gonggong sangat senang melihat Misu disiksa. Congcong memandangnya dengan tatapan jijik. Si dagu pantat memandang Misu dengan wajah datar. Semalam suntuk, Misu terus disiksa oleh 3 orang biadab ini. Setelah menyiksa Misu sampai puas, si dagu pantat ini bertingkah seolah biasa saja. Si dagu pantat ini malah menganggapnya sebagai hiburan dan sebuah karya seni yang sangat indah. Pagi harinya, Huangsang berhasil ke tempat sinyal Misu berada terakhir kali. Namun pelatih Liu tidak bisa menemukan jejaknya lagi. Huangsang pun mengaktifkan skill Earthbird Insight untuk mencari keberadaan Misu. Huangsang menambahkan lagi jangkauan skill Earthbird Insight dengan skill Different King Spiritual Enchant. Efek skill Huangsang mampu mendeteksi seluruh kota. Huangsang mengetahui posisi Misu sekarang. Saat ini Misu bersama dengan si dagu pantat, 2 orang gendut berpakaian ketat, dan beberapa pasukan militer di sana. Pelatih Liu menduga jika Misu tertangkap sama pasukan pemberontak. Tapi Huangsang tidak menemukan keberadaan Maqianyi. Keberadaannya tiba-tiba menghilang seperti ditelan bumi. Huangsang fokus menyelamatkan Misu terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang sedang menghilang, itu urusan nanti. Pelatih Liu pun mengiyakan dan dia akan pergi mengamankan rute kabur mereka. Baiklah, kuserahkan padamu, teriak Huangsang sambil bergegas menuju ke tempat Misu berada. Hati-hatilah Huangsang, aku merasa ada yang tidak beres dengan kerajaan ini, ucap pelatih Liu. Dengan skill Sonic Flash, Huangsang teleport tepat di sebelah si dagu pantat. Halo, sapa Huangsang. Huangsang, bagaimana bisa? Ujar si dagu pantat. Huangsang menyuruh si dagu pantat untuk tetap diam. Dia kemari untuk menyelamatkan si dagu pantat dan Misu. Mendengar perkataan Huangsang, si dagu pantat langsung terharu. Sambil memeluk Huangsang, si dagu pantat mengucapkan banyak terima kasih sama Huangsang. Tapi Huangsang tidak hanya menyelamatkan si dagu pantat ini aja, melainkan menyelamatkan Misu juga. Kebetulan si dagu pantat ini tahu di mana Misu berada. Dia langsung memberitahukannya kepada Huangsang. Semoga kau bisa menyelamatkannya, ucap si dagu pantat yang lagi akting terharu. Huangsang langsung bergegas ke tempat yang sudah diberitahu sama si dagu pantat. Begitu masuk ke ruangan yang dimaksud, Huangsang sangat terkejut. Bagaimana tidak? Di dalam sana kondisi Misu sangat tragis. Misu sekarat dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka yang sangat parah. Huangsang, kokah itu, ucap Misu. Sambil berlinang air mata, Misu memberitahu Huangsang jika raja, ratu, dan Gonggonglah yang sudah melakukan hal kejam ini padanya. Misu juga menegaskan supaya Huangsang tidak mempercayai mereka lagi. Kesadaran Misu lambat laun mulai menghilang dalam pelukan Huangsang. Di belakang Huangsang, si dagu pantat ini malah nahan ketawa. Drama kolosal yang sangat indah, ucap si dagu pantat brengsek ini sambil nahan tawa. Si dagu pantat langsung ngakak brutal. Soalnya ini drama paling kocak yang pernah ia lihat. Maaf aku terlambat hingga membuatmu jadi seperti ini, ucap Huangsang ke Misu yang sudah tidak sadarkan diri. Huangsang langsung meluapkan emosinya. Emosi ini jauh lebih kuat dan mengerikan daripada saat Huangsang emosi ke si Fanghua ketika melawan organisasi Kriter dulu.
Huangsang pun tidak bisa menahan diri lagi. For your information, chapter di mana Misu disiksa sudah direvisi. Adegan chapter sebelum ini sangat keras dan brutal hingga dicekal di negara Cina. Jadi autor membuat catatan permintaan maaf kepada para pembaca dan mengubah atau merevisi komiknya. Intinya setelah Huangsang marah, dia membawa Misu ke bunga raksasa atau temporal flower yang pernah menyembuhkannya dari luka yang sangat fatal. Kalau lupa silahkan cek video yang thumbnailnya ini. Lalu bunga raksasa menggunakan teknik penyembuhan tingkat tinggi yang efeknya bisa menghapus ingatan jangka pendek Misu sehingga Misu bisa melupakan kekejaman yang sudah dilakukan sama kelompoknya si dagu pantat. Dan kejadian tersebut hanya bisa diingat sama Huangsang. Sekarang lanjut ke cerita utama. Tak lama kemudian Misu pun tersadar. Tapi setelah tersadar, Misu bingung sedang ada di mana dia sekarang. Saat ini Misu berada di sebuah tempat yang dipenuhi bangunan tinggi yang terendam oleh air laut. "Di mana ini?" tanya Misu. Huangsang langsung menyapa Misu dan bertanya bagaimana perasaan Misu sekarang. "Aku baik-baik saja, tapi rasanya seperti baru bangun dari mimpi yang sangat panjang," terang Misu. Misu berusaha keras mengingat-ingat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Namun percuma, sekuat apapun Misu berusaha, dirinya tidak bisa ingat apapun. Tidak bisa mengingat apapun? Syukurlah, ucap Huangsang. Mendengar Huangsang berbicara seperti itu, membuat Misu semakin kebingungan. Huangsang pun menjelaskan jika Misu sedang berada di dalam dimensi temporal flower. Bunga yang mampu menyembuhkan Huangsang saat tubuhnya hancur berkeping-keping dulu. Tubuh asli Misu sedang disembuhkan sama bunga raksasa ini. Faktanya, Misu sedang terluka sangat parah. Huangsang minta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Misu tepat waktu. Huangsang sampai gemetar hebat karena kejadian sebelumnya. Misu pun turun dari bangku tersebut. Dia menghampiri Huangsang dan mengelus-elus kepala Huangsang untuk menenangkannya. Misu pun bertanya ke Huangsang apa yang membuatnya sedih seperti ini. Huangsang menjelaskan jika luka ini sangat sakit hingga membuat hatinya hancur. Misu pun terkejut melihat Huangsang seperti ini. "Ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Sudah, jangan menangis. Yang penting aku baik-baik saja kan?" ucap Misu sambil berusaha menghibur Huangsang. Huangsang pun meminta Misu untuk tersenyum. Misu sedikit terkejut. "Baiklah, jika itu membuatmu lebih baik, akan kuberikan senyuman padamu setiap hari," ucap Misu sambil tersenyum ramah ke arah Huangsang dengan tulus. Misu mengatakan jika air mata pria itu sangat berharga dan tidak boleh ditumpahkan dengan sia-sia. Jadi Misu mengajak Huangsang untuk bertambah lebih kuat lagi, supaya kejadian buruk tidak terjadi di masa depan nanti. Mereka berdua menikmati suasana di tempat ini sampai sore. Dan tanpa sadar, Misu sampai ketiduran di bahu Huangsang. Huangsang pun menggendong Misu masuk ke dalam dan menidurkan Misu di sofa. "Sudah mau pergi?" tanya Misu. "Iya, ada urusan yang harus kuselesaikan. Kamu istirahat saja di tempat ini. Dan saat kamu bangun nanti, aku akan memberikan kejutan besar padamu," ucap Huangsang sambil tersenyum tipis ke arah Misu. Kemudian panel kembali ke dunia nyata. Saat ini pelatih Liu sedang menghadapi kelompoknya si dagu pantat sendirian. Di belakangnya, pesawat UFO mengejar dan menembak pelatih Liu dengan sinar laser.
dan dawar. Selama chainsaw-nya tidak rusak, pelatih Liu tidak akan kalah. Dan sering pelatih Liu membalas serangan mereka dengan skill Thousand Leaf Mountain Slash. Pesawat UFO yang mengejarnya pun meledak semua. Lalu si dagu pantat muncul dan memuji kehebatan pelatih Liu. Dia tidak menyangka jika ada satu orang lagi yang kuat selain kuda binal di tim Huangsang. Si dagu pantat langsung memanggil 4 gopal bersaudara untuk mengepung pelatih Liu. Huangsang dan Miso menghilang. Pasti kau sembunyikan di dalam cincin ruang penyimpanan kan? Ujar si dagu pantat. Si dagu pantat menceritakan kepada pelatih Liu jika Huangsang kabur sambil membawa Miso pergi. Sambil mengancam, si dagu pantat menyuruh pelatih Liu untuk segera menyerahkan cincin ruang penyimpanan tersebut. Jika pelatih Liu menolak, maka semua kekuatan tempur yang dimiliki kerajaan Meili akan menyerangnya. Di sini, pelatih Liu sama sekali tidak gentar. Pelatih Liu akan menjaga cincin ruang penyimpanan ini karena Huangsang sudah mempercayakannya. Kepercayaan? Sekarang sebutkan nominalnya. Akan kuberikan kau uang sebanyak yang kau mau, ujar si dagu pantat. Iming-iming uang yang banyak sama sekali tidak mempan ke pelatih Liu. Jujur saja, pelatih Liu sedikit iri dengan Miso, namun saat ini Huangsang harus menemani Miso. Apapun yang terjadi, pelatih Liu tidak akan menyerahkan mereka berdua ke si dagu pantat. Orang lemah selalu memiliki mulut yang keras. Di negara ini akulah penguasanya, ujar si dagu pantat. Terus kenapa? Balas pelatih Liu. Aku memutuskan hukuman mati padamu, ujar si dagu pantat sambil melayangkan skill Golden Fist ke arah pelatih Liu. Pergilah ke neraka, teriak pelatih Liu. Dan dawas. Skill Golden Fist si dagu pantat beradu dengan skill chainsaw mode go to hell-nya pelatih Liu. Namun pukulan si dagu pantat lebih kuat dari dugaan pelatih Liu. Chainsaw yang retak memberikan damage ke tubuh spiritualnya pelatih Liu. Melihat kondisi tubuh pelatih Liu, si dagu pantat pun yakin jika chainsaw-nya menerima kerusakan, maka pelatih Liu juga akan ikut terluka. Namun kita semua tidak perlu khawatir, karena pelatih Liu akan menang. Pelatih Liu membalas serangan dengan melancarkan skill Go to Hell 3 kali lipat. Setelah menerima serangan tersebut, lengan mekanik si dagu pantat pun hancur. Namun karena perlengkapannya tercipta dari Amalith Ore, jadi bisa regenerasi seperti baru lagi. Oleh sebab itu, dalam pertarungan jangka panjang, si dagu pantat jauh diunggulkan. Sedangkan pelatih Liu tinggal nunggu waktu aja sampai tubuh spiritualnya benar-benar menghilang. Dan ding! Cincin ruang penyimpanan Huangsang tiba-tiba aktif. Kemudian muncul temporal flower yang menjulang ke atas langit di kerajaan Meili. Semua orang pun terheran-heran dengan penampakan bunga raksasa yang tiba-tiba muncul di tengah kota. Dari atas bunga tersebut terpancar aura yang sangat kuat dan sangat pekat. Aura yang gelap dan pekat ini berasal dari Huangsang. Dan sudah jelas terlihat jika Huangsang sudah masuk ke mode Pangeran Different Royal Family. Tidak ada ampun lagi buat si dagu pantat. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.